Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, penulis baru tahu ya, ada yang ngabari bahwa bahan bakar yang dijual oleh Shell itu bakal pakai bensin Pertamina. Sepertinya sih bukan bakal ya, tapi sudah terjadi. Bahan bakar yang dijual Shell, SPBU Shell itu adalah bensinnya Pertamina. Jadi ya sudah ada informasi banyak kemarin, info bahwa keran impor hanya lewat Pertamina saja. Jadi bahan bakar yang dijual oleh SPBU swasta harus lewat Pertamina. Dan sudah ada masukan dari beberapa orang ya, bahwa bahan bakar yang dijual di Shell sekarang warnanya sudah biru kalau nggak salah ya. Penulis nggak perhatian. Penulis pikir itu formulanya Shell berubah. Tapi penulis baru yakin bahwa itu sudah bukan formulanya Shell lagi setelah lihat di lapaknya Shell bahwa Shell tidak usaha bahan bakar lagi. Jadi untuk Indonesia nggak jual bahan bakar lagi. Fokusnya Shell untuk Indonesia itu adalah dari pelumas, baik oli mesin ataupun grease ya, stempel. Dan itu sudah jelas kata-katanya di Shell. Jadi artinya bahan bakar yang dijual di SPBU Shell itu bukan buatan Shell lagi, bukan produknya Shell lagi. Karena Shell sudah ngomong nggak usaha bahan bakar di Indonesia. Dan sepertinya dari Vivo atau dari AKR atau BP ada kemungkinan sudah tidak melakukan itu lagi juga. Nanti penulis cari infonya, karena penulis masih cuma ngecek yang Shell. Jadi sepertinya sekarang sudah terjadi SPBU Shell jualan bensinnya Pertamina. V-Power sudah nggak ada, V-Power Nitro nggak ada, yang ada cuma bensin warnanya biru Shell Super. Jadi penulis sebelumnya nggak penulis pikir formulanya ganti barangkali ya, tapi ya ternyata sepertinya ambilnya dari Pertamina. Nah ini ya yang bikin repot. Kenapa? Karena orang itu beli ke SPBU swasta itu tujuannya adalah untuk mendapatkan bensin yang lebih berkualitas. Sementara itu dari sisi pemerintahnya ngomong bahwa bensinnya itu oke kok, sudah memenuhi standar. Tapi ada catatannya, standar yaitu hanya dari sisi ronnya saja. Jadi yang bagus hanya ronnya saja. Ya kalau yang beneran memperhatikan kualitas bensin pasti tahu lah ya. Ya
yang namanya bensin itu bukan cuma RON, tapi juga yang lain-lain. Ada dari sisi terutama ya kalau untuk kita, kandungan energinya, kandungan pelumasnya, kandungan pembersihnya. Jadi sudah pada tahu kalau pakai bensinnya Pertamina, ruang bakar itu nggak bisa bersih. Ini juga terjadi pada diesel ya, antara bahan bakar solarnya Pertamina dengan solarnya swasta, lebih sip solarnya swasta. Nah ini juga kalau yang solar ini ya kayaknya makin butuh lagi ya solar yang berkualitas. Walau mungkin harganya lebih mahal, tapi ya kalau solarnya berkualitas ya bakal lebih awet lah. Lebih awet olinya, lebih awet filter oli, lebih awet filter bahan bakar, lebih awet injektornya. Yang repot tentunya konsumen ya, karena jadi nggak ada pilihan lain. Kemana-mana belinya dapatnya ya Pertamax, atau mungkin nanti oplosan antara Pertamax oplosannya antara Pertamax Turbo barangkali ya. Pertalite juga nggak ada, karena memang yang boleh jualan Pertalite, yang boleh jualan orang 90 cuma Pertamina. Nah melihat hal ini ya sepertinya pemerintah ganti pun nggak bakal ada perubahan ya. Jadi sepertinya yang dari Pertaminanya itu kuatnya luar biasa. Mungkin pendukungnya sangat-sangat banyak barangkali. Apa dukungan dari ya banyak bekas petinggi negara atau perwira militer atau apakah ya, yang mungkin katanya komisaris Pertamina gitu ya, yang gajinya berapa 50 miliar cuma perlu datang sebulan sekali atau bagaimana gitu ya. 50 miliar itu adalah uang yang didapatkan dari pengorbanan rakyat. Ya penulis juga kepikiran, kenapa memang kalau levelnya unit head itu kalau di Pertamina dapat kendaraan mobil. Setahu penulis gitu ya, level unit head dapat mobil. Apalagi supervisor, apalagi manajer. Jadi level kesejahteraan karyawan itu paling tinggi. Belum lagi soal pendidikan. Ada dididik di mana yang biasanya keluar negeri. Ya harusnya kalau memang ya mau difokuskan ke Pertamina semua, monopoli Pertamina semua, Pertaminanya dulu dibenahi. Unit head supervisor wes gak usah lah jatah dapat mobil. Manajer itu pun ya dapatnya cuma Cayla, Sigra gitu. Yang bawah maksimalnya Forza atau X-Max kayak supervisor dapat X-Max. Unit head dapat misalnya Vario 160 atau Stylo. Bawahnya itu gak usah wes. Karena ya penulis sendiri bayari bensin harga segitu gak pingin ini uangnya dipakai untuk memfasilitasi karyawan. Karena apa? Penulis gak merasakan ada manfaat dari beli bensin Pertaminanya. Apalagi kendaraan-kendaraan baru sekarang butuh oktan bensin yang lebih tinggi. Bensinnya harus yang mahal-mahal juga. Level buruh punya kendaraan, bensinnya harus beli bensin mahal. Yang ironinya, keuntungannya dipakai untuk
belikan mobil mewahnya manajer yang kemungkinan Ferrari pun nyampe kalau manajernya Pertamina. Level unit head aja mungkin dapatnya sudah Fortuner, nggak tahu penulis. Tapi kayaknya iso Fortuner, iso Innova. Avanza pun bukan sebuah mobil yang murah sekarang. Piro 300 juta. Belum lagi pertemuan-pertemuan yang dilakukan di hotel bintang 5, bintang 6, bintang 7. Padahal mereka pastinya sudah punya gedung pertemuan sendiri yang biaya pembangunannya pasti miliaran. Gedung pertemuannya saking mewahnya sampai mungkin sering disewa untuk pernikahan. Gedung pertemuannya nggak pernah dipakai karena kalau pertemuan pasti dilakukan di hotel. Dan yang melakukan itu bukan cuma yang level paling tinggi saja. Bisa jadi level unit head pun melakukan pertemuan di hotel. Balik lagi lah ke konsumen. Kalau memang Shell sudah nggak jualan bensin Shell dan semua bensin swasta itu sudah nggak ada, kan dapatnya cuma Pertamax lagi. Padahal Pertamax itu sekarang ini bukan makin baik tapi makin buruk. Sebelumnya sudah ada kasus korupsi Pertamax ya. Tapi rasanya dari testimoni yang ada, nggak ada Pertamax yang sip, nggak ada Pertamax yang oke banget. Pertamax yang buruk ada, Pertamax yang nggak buruk ada, tapi nggak ada Pertamax yang lebih baik daripada Shell Super atau bensin BP atau AKR. Nah ini artinya apa? Artinya ya kita jadi harus mengalami lagi kejelekan-kejelekan dari bensin Pertamina, terutama dari sisi pembersihan. Yang berikutnya dari sisi pelumasan. Mungkin dari sisi tenaga oke, tapi kayaknya yang tenaganya oke cuma Pertamax yang dulu. Penulis belum coba Pertamax lagi sih. Penulis coba Pertamax itu ketika masih zaman korupsi Pertamina. Pertamax saat itu kalau untuk motor penulis masih lebih enak Pertalite jauh. Ya mungkin contohnya nggak cocok ya, kurang ideal karena kendaraan penulis ini bukan kendaraan yang butuh oktan tinggi. Apalagi penulis sudah pakai pro kapasitor, oktan bensin otomatis naik sendiri. Dulu aja pakai premium aman kok, apalagi sekarang Pertalite ya lebih aman lagi. Jadi RON 92 sama sekali nggak butuh. Tapi zaman dulu ketika Pertamax masih oke, sebelum Pertamax kualitasnya turun, Pertamax itu lebih enak daripada Pertalite. Sekarang kebalikan, Pertalite lebih baik daripada Pertamax. Yang masalah juga adalah ya Pertalite ini kalau di daerah sering nggak ada, sering adanya cuma Pertamax. Pertalite juga merupakan bahan bakar yang bakal dihilangkan oleh Pertamina. Sudah sering kali diwacanakan dihilangkan. Sampai muncul juga yang namanya RON 92 Green. Green dalam artian Pertalite dioplos dengan etanol sehingga oktannya naik. Yang jadi masalah etanol itu sangat besar sekali efek sampingnya.
dari sisi karat tangki, dari sisi korosi saluran bahan bakarnya. Karena ya untuk bisa kompatibel dengan kendaraan itu harus mulai dari awal dirancang aman terhadap etanol ya. Jadi agar kendaraan aman dari pemakaian bensin campur etanol, ya etanolnya ini harus diperhatikan dulu oleh pembuat motornya. Jadi yang namanya tangki bahannya harus lebih anti karat. Kalau perlu ada lapisannya, sehingga kayak motor India tangki bensinnya pakai plastik. Kenapa plastik? Karena kalau plastik nggak ada karatan. Mungkin ada yang berpikir, wah tangki plastik itu murah, tangki plastik itu nggak sip. Nah, kita harus lihat dari sisi efeknya etanol ini. Karena di India sendiri sudah banyak bensin etanol. Nah, terus kita jadi sekarang ini benar-benar butuh yang namanya aditif bahan bakar. Aditif bahan bakar terutama yang bisa membantu membersihkan mesin. Yang jadi masalah itu adalah karena aditif bahan bakar yang bisa membersihkan mesin itu kebanyakan justru mengurangi tenaga. Mungkin ada yang ngomong, oh tenaga jadi naik. Ya mungkin naiknya karena pembersihan. Tapi kalau mesin sudah bersih, itu tenaga bakal kemungkinan turun. Ya tentu ini nggak universal ya. Bisa berubah tergantung tipe motornya. Bisa berubah dari tipe aditif pembersihan yang dipakai atau ramuan yang dipakai. Tapi kalau penulis sendiri, pengalaman pakai aditif bahan bakar yang membersihkan itu tenaga pasti turun. Dari 4 merek ya, Yamaluk, AHM, merek yang awalnya F, lali jenenge apa. Terus Honda Engine Cleaner itu juga sama. Klinos pun ya sama saja. Klinos yang katanya membersihkan ruang bakar pun ternyata mengurangi tenaga juga. Kalau untuk motor penulis kelihatan dari angka 0-100 pakai Klinos, akselerasinya turun. Begitu juga yang awalan F tadi, begitu juga yang apa jenenge AHM ya kalau nggak salah ya. Oh posisi nggak coba anak 0-100 sih. Aditif pembersih bahan bakar yang nambah 0-100 yang bikin 0-100 nya makin kencang itu untuk penulis ya margarin. Tapi karena margarin ada garamnya, nggak bisa dicampur langsung, harus dicampur terpisah dulu. Yang lebih praktis mungkin bisa pakai minyak samin Caponta. Mungkin ada margarin tanpa garam yang lain, tapi ya minyak samin Caponta itu yang cukup mudah didapatkan. Karena yang lain-lain, yang margarin tawarnya itu biasanya jual kiloan, bukan jual model kemasan gitu. Yang ada kemasan cuma minyak samin Caponta. Sementara ini yang penulis tahu. Jadi rasanya ya wis terpaksa itu ya. Ya bisa juga sih pakai bantuan kayak pro kapasitor itu sedikit membantu membersihkan ruang bakar. Atau pakai silek yang ada kumparannya itu juga sedikit membantu membersihkan ruang bakar. Tentu juga dengan menggunakan bahan bakar yang lebih kental. Mungkin juga dikurangi kadar minyak gorengnya, karena minyak goreng itu membuat oli itu lebih mudah masuk ruang bakar. Karena dia nempel ke logam lebih baik, ya otomatis dinding silinder itu jadi lebih banyak olinya. Ya wes lah, itu saja. Sayang sekali begitu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.